Halo semua, kembali lagi di channel Voice On. Siapkan diri kalian, pegangan yang kuat, karena hari ini kita bakal membongkar habis-habisan sebuah mobil yang sukses memicu perdebatan panas di jalanan. Ini bukan sekedar ulasan biasa teman-teman, ini adalah sebuah pembedahan brutal dan mendalam tentang kendaraan crossover hybrid dari Toyota yang lagi ramai diomongin. Sebuah mobil yang katanya menjanjikan masa depan super hijau, tapi di saat yang bersamaan menyimpan beberapa misteri konyol yang bakal bikin kalian geleng-geleng kepala. Udah siap buat naik roller coaster emosi otomotif hari ini? Ayo, kita gas! Hari ini semangat saya benar-benar lagi meledak-ledak. Kenapa? Karena kita bakal membedah sebuah klaim yang luar biasa berani. Coba kalian bayangkan sebuah mobil dengan label harga setengah miliar rupiah yang katanya bakal mengubah hidup kalian, bikin dompet kalian bernapas super lega, sekaligus ngasih rasa canggih yang gak ada duanya. Tapi pertanyaannya, apakah beneran mobil ini sespesial itu? Atau jangan-jangan ini cuma trik marketing belaka buat nguras kantong kita? Nggak usah nebak-nebak lagi, mari kita bongkar semuanya sekarang juga. Bagian 1, spesies hibrid paling irit. Oke, mari kita selami dunia ini. Boom! 497 juta rupiah. Uang segitu udah cukup buat beli rumah kecil di pinggiran kota, atau mungkin buat makan nasi padang setiap hari sampai kiamat. Angka ini emang kedengarannya menakutkan banget dan mungkin bikin ginjal kalian sedikit bergetar. Tapi, mari kita jujur sebentar. Di dunia hybrid Toyota yang biasanya dipatok dengan harga selangit dan bikin jantungan, ini secara mengejutkan adalah tiket masuk paling murah buat mencicipi teknologi hybrid mereka di tanah air. Ya, kalian sama sekali nggak salah dengar. Ini adalah hybrid Toyota termurah yang bisa kalian bawa pulang saat ini. Dan percayalah, harga yang lumayan bikin meringis, itu perlahan mulai masuk akal pas kita ngeliat tulang punggung dari mobil ini. TNGA, atau singkatan canggihnya Toyota New Global Architecture. Saya nggak lagi melebih-lebihkan atau di-endorse, tapi sasis ini bener-bener luar biasa. Bantingan suspensinya itu loh, begitu empuk dan nyaman, tapi anehnya pengendaliannya tetap solid dan nggak kerasa limbung sama sekali. Ini adalah sebuah keseimbangan absurd yang bikin saya sampai terkagum-kagum. Kalian tuh kayak lagi melayang di atas jalanan berlubang tanpa harus ngorbanin kelincahan manuver saat nyalip-nyalip. Lanjut ke bagian 2. Rahasia mesin 2 jantung. Nah, disinilah letak sulapnya. Coba kalian perhatikan spesifikasi mesin yang luar biasa gila ini. Di satu sisi, kalian punya mesin bensin 1,8 liter dengan siklus Atkinson yang kerjanya santai banget. Terus di sisi lain, ada sebuah motor listrik yang siap nyetrum dengan tenaga instan. Kalau dua-duanya digabungin, mereka bisa memuntahkan sekitar 170 tenaga kuda. Dan yang paling bikin saya merinding adalah transmisi CVT-nya. Transmisi ini bagi tugas antara mesin bensin dan motor listrik dengan sangat amat mulus. Perpindahannya itu begitu halus, benar-benar kayak sulap. Kalian bahkan gak bakal sadar jantung mana yang lagi bekerja saat kalian nginjak pedal gas. Dan sistem ini dengan sangat brilian nunjukin kehebatan pengereman regeneratifnya. Gini, setiap kali kalian ngerem atau sekedar lepas gas, energi yang biasanya kebuang sia-sia itu malah ditangkap dan dimasukin lagi ke dalam baterainya. Hasilnya apa? Di tengah kemacetan kota yang gila dan bikin stres, mesin bensin mobil ini sering banget mati total. Kalian bakal meluncur murni pakai EV mode. Bergerak tanpa suara, nol emisi, dan nol getaran. Kalian benar-benar berubah jadi hantu roda 4 yang menyelinap pelan-pelan di antara antrean panjang. Sekarang siapkan mental kalian buat melihat angka efisiensi bahan bakar ini. Coba pikir, apakah ini masuk akal? Sebuah SUV segede gaban kayak gini bisa mencetak angka konsumsi bahan bakar 21,7 km per liter di jalanan kota yang macet parah. Angka ini benar-benar bikin frustrasi sekaligus menakjubkan. Dia secara telak ngalahin efisiensi mobil-mobil kecil LCGQ murahan yang bodinya tipis-tipis itu. Ini tuh persis kayak ngeliat seekor gajah yang porsi makannya lebih sedikit dari seekor tikus. Bahkan di jalan tol yang minim pengereman pun, dia masih sanggup mencetak 23,8 km per liter. Nggak masuk akal. Lalu disinilah Toyota ngelakuin hal yang super lucu. Karena mereka tahu mobil ini kelaparan bahan bakarnya sangat rendah, mereka malah nyematkan tangki bensin yang sangat imut. Cuma 36 liter guys. Bayangin aja, tangki sekecil itu ditaruh di mobil segede ini. Tapi eits, jangan salah sangka dulu. Biarpun tangkinya cuma segede galon air minum, kalian masih bisa nempuh jarak lebih dari 700 km cuma dalam sekali isi penuh. Saya jamin, petugas pom bensin langganan pasti bakal kangen berat sama wajah kalian karena kalian bakal jarang banget mampir ke sana. Jangan kabur dulu, tetap tonton sampai habis ya. Jangan berani-berani kalian matiin pembahasan ini. Karena apa? Karena puji-pujian manisnya udah selesai, dan sekarang kita bakal masuk ke bagian yang paling saya tunggu-tunggu. Iya, saatnya kita menyiksa dan ngulitin mobil setengah miliar ini tanpa ampun.
Siapkan mental kalian. Bagian 3. Fitur mewah rasa angkot. Bersiaplah untuk sedikit emosi dan sarkasme. Oh, mari kita lihat deretan fitur mewah yang ditawarkan ini. Toyota dengan bangganya memamerkan head unit layar sentuh mereka. Dan kalian tahu apa fitur andalan super canggihnya? Sebuah alat pembaca saldo e-tol. Wah, luar biasa sekali inovasi abad 21 ini. Sangat brilian, bukan? Ini adalah fitur lokal tingkat dewa, murni supaya kalian gak kelihatan bodoh dan malu-maluin di gerbang tol pas palangnya gak kebuka gara-gara saldo kalian ternyata cuma sisa 5.000 perak. Yah, ayo kita kasih tepuk tangan meriah untuk fitur pengingat ganjil genap dan pembaca kartu e-tol ini. Dan sekarang mari kita bahas fitur bagasi otomatisnya yang dilengkapi dengan sensor tendangan kaki. Sebuah fitur mutakhir yang sepertinya sengaja dirancang buat mempermalukan kalian di tempat umum. Gini cara pakainya. Langkah pertama, bawa barang belanjaan kalian yang berat itu. Langkah kedua, lakukan gerakan menendang liar di bawah bumper, persis kayak orang lagi senam aerobik. Langkah ketiga, berdoalah dengan khusyuk kepada dewa otomotif supaya sensor yang super rewel itu ngebaca gerakan kaki kalian. Kalau meleset beberapa sentimeter aja, bagasinya bakal diam membisu, sementara orang-orang di parkiran asyik ngetawain kalian yang kelihatan kayak orang gila nendang-nendang udara kosong. Ting-ting! Apakah kalian lagi bercanda, Toyota? Serius? Sebuah mobil hybrid berteknologi mutakhir dengan desain yang garang, harga $500.000, dan suara klaksonnya terdengar persis kayak angkot atau taksi pinggir jalan yang lagi minta jalan. Ting-ting, kemana perginya harga diri dan wibawa mobil ini? Ini benar-benar sebuah penghinaan terhadap indera pendengaran kita. Pas kalian lagi nyoba tampil elegan dan keren di jalanan, sekali kalian pencet klakson ini, bom, hancur sudah semua reputasi itu seketika. Dan yang ini lebih gila lagi, mari kita bandingkan dua fakta ini secara langsung. Di bawah kap mesin, kalian dimanjakan dengan teknologi dua jantung canggih yang memproses energi regeneratif kayak pesawat ruang angkasa. Tapi, di bawah kaki pengemudi, kalian dikasih rem parkir manual yang harus diinjak pakai kaki. Ya ampun, ini tuh teknologi dari zaman purbakala. Di mana rem parkir elektriknya? Di mana fitur auto hold yang benar-benar esensial buat bertahan hidup di kemacetan Jakarta? Mengapa mobil yang katanya masa depan ini masih pakai rem parkir peninggalan dinosaurus? Absolut benar-benar nggak bisa diterima. Jadi, poin krusial yang bikin saya makin emosi adalah 1. Cuma ada satu slot USB di kabin depan saudara-saudara. Untuk sebuah mobil yang jelas-jelas ditargetkan buat keluarga modern yang nggak bisa lepas dari gadget, ini adalah resep sempurna untuk sebuah bencana. Persiapkan mental kalian untuk melihat pertarungan sengit ala gladiator memperebutkan colokan charger antara pengemudi dan penumpang depan. Cuma ada satu slot, nancep di head unit, menonjol gitu aja dengan kabel yang menjuntai ke bawah. Estetika macam apa yang coba ditampilin di sini? Dan ini dia, bintang utama dari segala kekonyolan ini. Angka 7. Ada 7 slot tombol yang dibiarkan kosong melompong berjejer di sekitar dashboard pengemudi. 7 tombol, guys. Ini sih udah bukan gaya minimalis lagi, ini murni mengejek. Setiap kali kalian duduk dan mulai menyetir, 7 tombol kosong ini seakan menatap balik ke arah kalian, ketawa sinis ngingetin fakta bahwa kalian gak cukup kaya buat beli versi luar negeri yang fiturnya penuh. Ini adalah pengingat harian akan kemiskinan fitur, sebuah ejekan visual yang harus kalian hadapi setiap hari. Bagian 4. Murah tapi nggak murahan? Oke. Mari kita cooling down sedikit. Mari kita tarik nafas dalam-dalam dan turunkan sedikit amarah eksentrik ini. Setelah puas memaki-maki klakson angkot dan deretan tombol kosong tadi, sekarang saatnya kita kembali ke realita mengemudi yang sebenarnya. Nah, hal yang benar-benar menarik buat kita bahas sekarang adalah soal akselerasinya. 0 ke 100 km per jam butuh waktu 11,5 detik. Jelas ini bukan angka mobil sport. Transmisi CVT-nya emang bikin tarikan awal terasa sedikit lemot dan kurang responsif. Tapi, tunggu dulu. Begitu mobil ini udah melaju di putaran menengah, tenaga instan dari motor listriknya benar-benar kerasa padat ngisi. Buat dipakai nyalip santai di jalan tol atau manuver harian slap-slip di dalam kota, tenaganya ini lebih dari cukup. Mengendarainya ternyata sangat menyenangkan. Jadi, tibalah kita pada kesimpulan akhirnya. Ya, sorak klaksonnya emang memalukan dan bikin pengen nangis. Ya, rem parkir kakinya bikin emosi jiwa. Dan tombol kosongnya bikin sakit hati tiap kali dilihat. Tapi kalau kita singkirkan semua kelucuan kosmetik yang menyebalkan itu, di balik ini semua bersemayam salah satu sistem hybrid paling brilian, teririt, dan terbaik di dunia saat ini.
Ini adalah sebuah SUV keluarga yang kabinnya sangat luas, rasanya super nyaman berkat chassis TNGA itu, dan yang terpenting harganya paling masuk akal kalau kalian pengen banget beralih ke teknologi elektrifikasi. Ini adalah sebuah pembelian cerdas yang kebetulan dibalut dalam sedikit komedi otomotif dari Toyota. Terima kasih ya teman-teman sudah menyimak video ini hingga selesai. Dari dasar hati saya yang paling dalam, saya sangat menghargai kalian semua yang udah rela nemenin roller coaster emosi kita hari ini. Kita udah bareng-bareng membongkar fakta yang ada, mencaci maki bagian yang emang pantas dihujat, sekaligus merayakan teknologi mesinnya yang luar biasa cemerlang. Nah, sekarang sebagai penutup saya punya satu pertanyaan provokatif yang harus kalian jawab jujur. Apakah kalian sudi ngorbanin gengsi dari sebuah klakson berwibawa dan fitur-fitur mewah di dashboard cuma demi ngedapetin efisiensi bahan bakar 21,7 km per liter yang super gila ini? Coba pikirkan baik-baik, tuliskan semua jawaban kemarahan, kekaguman, atau curhatan kalian di kolom komentar sekarang juga. Dan hey, sebelum kalian pergi dari sini, pastikan kalian tekan tombol jempol ke atas dan subscribe dengan keras sehingga membuat saya bahagia. Sampai jumpa di pembedahan otomotif liar kita selanjutnya.